Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu melalui pembelajaran virtual. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik sampai akhir zaman. Insyaallah dengan salawat kita senantiasa menjadi syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu tidak perlu berlama-lama memberikan pengantar. Saya hanya akan membahas tentang menentukan hasil atau jawaban dari soal ulangan harian kemarin, bagaimana prosesnya. Dan alhamdulillah beberapa dari anak-anakku sekalian telah mencapai nilai maksimum. Itu artinya pembelajaran kita terkait bilangan bulat dan pecahan alhamdulillah bisa diterima dan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian ya. Meskipun tidak semua, tetapi sebagian besar telah memahami. Baik, kita mulai dari soal pertama. Hasil dari 24 dikurang 30 dibagi negatif 3 ditambah 8. Nah, ini adalah soal campuran dari bilangan bulat dengan operasi, ada pengurangan, ada pembagian, dan ada penjumlahan. Dan saya yakin anak-anakku sekalian masih mengingat bagaimana mengoperasikan soal seperti ini. Ada pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Itu artinya kita menyelesaikan terlebih dahulu, yaitu pembagiannya, karena sesungguhnya itu lebih kuat dibanding yang lain secara bahasa. Saya tuliskan kembali 24 dikurang 30 kemudian dibagi negatif 3 kemudian ditambah 8. Baik, tadi telah sampaikan, kita selesaikan dulu ini pembagiannya. Berarti pembagiannya 30 dibagi negatif 3, positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. 30 dibagi 3 dapat 10. Pintar. Oke. Nah, yang di depan saya tetap tulis 24 dikurang kemudian ditambah dengan 8. Oke. Nah, sekarang kurang bertemu dengan tanda negatif. Masih ingat? Iya, betul. Dia menjadi tambah jadi saya tulis 24 ditambah dengan 8 kemudian ditambah dengan 8, kita tambah dengan 10 kita tambah 10 ya, kita tambah 10 kemudian ditambah dengan 8. Oke. Berarti 24 tambah 10 menjadi 34. 34 tambah 8 hasilnya adalah 42. Oke. Ya. Selanjutnya soal berikutnya. Ya. Kita hapus dulu ini. Nah, hasil dari 12 dikali 15 tambah negatif 10 dibagi negatif 6 dikurang 14. Ini sudah perpaduan antara soal di dalam kurung dengan beberapa operasi yang berlaku. Nah, kita selesaikan dulu yang mana? Iya, pintar. Kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Berarti 12 tetap saya tulis, kemudian saya kali. Nah, saya selesaikan dulu ini. 15 ditambah negatif 10. Ingat Ki bahasanya kemarin untuk lebih memudahkan. Kalau dia negatif itu artinya ada utangnya. Kalau 15 positif dia masih punya kelereng 15 tapi ada utang kelerengnya 10. Berarti dia kalau membayar utangnya yang 10 berarti masih punya oke, masih punya 5 kelereng. Di 15 tambah negatif 10 ini dapat 5. Kemudian kita bagi. Ini kita selesaikan. Negatif 16, negatif 6 dikurang 14 ini sesungguhnya kan sama jika saya tulis ini negatif 6 ditambah negatif 14. Ingat kemarin ketika operasi penjumlahan bertemu dengan tanda negatif maka dia adalah kurang. Nah, bahasanya lagi kembali negatif 6 ada utangnya kelereng 6 dia tambah lagi kelereng 14 berarti kelerengnya jadinya
berapa kelerengnya, jadinya utangnya 20. Ya, pintar. Oke. Sekarang operasinya perkalian pembagian. Jadi terserah mau yang mana duluan, yang jelasnya dia sama kuat. Bisa dikali dulu. 12 kali 5 60. Pintar. Dibagi dengan negatif 20. Nah, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 60 bagi 20, saya coret nolnya. 6 dibagi 2, oke, bisa. 6 bagi 2 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal ketiga. Oke, hasil dari negatif 10 dikurang 48 dibagi negatif 8 kali 3 ditambah 14. Dua penyono soalnya, Bu. Iya, tapi ini mudah. Nah, kita selesaikan dulu yang ini, kan ada perkalian ada pembagian. Jadi kita selesaikan dulu itu, mau perkalian atau pembagian terserah. Jadi saya tulis kembali dulu negatif 10 ya. Kemudian saya kurang 48, ini tetap. Nah, sekarang saya bagi. Nah, ini saya kali dulu, ini negatif 8 kali 3. Oke, pintar. Negatif 24. Kemudian saya tambah 14. Oke. Nah, sekarang negatif 10 dikurang. Sekarang ini kan operasi pembagian, berarti kita harus selesaikan dulu ini. 48 dibagi negatif 24. Berapa? Pintar. Negatif 2. Oke. Negatif 2. Kemudian saya tambah dengan 14. Selanjutnya, ingat lagi, ketika operasi pengurangan bertemu dengan tanda negatif, sesungguhnya dia adalah bertanda menjadi tambah 2 tambah 14. Oke. Sekarang negatif 10 tambah 2. Ada utangnya 10, udah bayar 2, berarti masih ada utangnya 8. Ditambah 14, ada utangnya 8. Yang dia punya kelereng 14. Kalau bayar ke yang 8, berarti dia masih punya utang atau masih punya kelereng. Pintar. Nggak ada utangnya karena lebih banyak yang dia punya. Dia bayar 8, berarti masih ada sisanya 6. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini perhatikan baik-baik, Dik. Nah, sekarang kita punya soal, katanya dalam kompetisi matematika setiap jawaban diberi nilai benar itu dapat nilai 4, salah negatif 2, dan tidak menjawab diberi skor negatif 1 dari 60 soal. Jadi perhatikan Kidi kata-kata kuncinya. Denny menjawab 40 soal benar dan 12 salah. Nilai skor yang diperoleh Denny adalah, nah oke, kita uraikan begini. Jumlah soal berapa? Jumlah soal 40 di 60 ya, 60. Oke. Sekarang benar, dia menjawab benar itu berapa? 40. Nah, sekarang berapa tadi skornya kalau dia benar? Skornya 4. Berarti ini setiap jawaban kita kali dengan 4 dapat 160. Selesai kami memikir. Kemudian dan menjawab salah 12 nomor. Berarti salah, dia menjawab salah 12 nomor. Berapa skornya kalau dia salah? Ternyata dia dapat skor negatif 2. Berarti kita kali dengan negatif 2. Hasilnya adalah 12 kali 2 berarti negatif 24. Oke. Nah, sekarang saya lihat dulu ini. Ada 40 soal benar, 12 salah. Berapa totalnya nih? 0 tambah 2 2, 4 tambah 1 52. Baru 52 soal selesai, dan sementara itu ada 60 soal yang disediakan. Berarti ada soal yang dia tidak jawab.
Berapa kira-kira soal yang dia tidak jawab? 60 soal, 52 aja dan selesaikan, berarti ada ada 8 soal. Nah, ternyata kalau dia tidak menjawab juga ada skornya ini. Skornya negatif 1, berarti ini harus dikali dengan negatif 1. 8 kali negatif 1 negatif 8. Nah, inilah nanti yang kita total menjadi skor dari Denny. Berarti bisa dituliskan 160 ditambah negatif 24 ditambah negatif 8. Nah, sekarang 160 ditambah negatif 24 ditambah negatif 8 kan sama, jadi 160 kurang 24 dapat 136. 136. Kemudian ini juga dikurang 8, hasilnya dapat 128. Ternyata jawabannya yaitu C. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Kita lanjut. Kita lanjut soal berikutnya. Mana tadi? Sudah ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Tuti mengeluarkan daging beku dalam kulkas. Suhu daging itu negatif 3 derajat Celcius. Daging itu direndam dalam air hangat sehingga setiap 5 menit suhu daging naik 4 derajat Celcius. Suhu daging setelah 20 menit. Ini kalau mau mudah enggak apa-apa, mau pakai cara apapun yang jelas jawabannya benar itu tidak jadi masalah. Nah, saya mencoba menjawab dengan menggunakan tangga. Dia awalnya adalah suhu awalnya adalah negatif 3. Setiap 5 menit, katanya setiap 5 menit naik suhunya. Setiap 5 menit naik suhu dagingnya naik 4 derajat Celcius. Berapa lama mau dilihat? Ternyata 20 menit. Berarti 4 kali 4 kali terjadi perubahan. 5 menit lagi, kemudian 5 menit lagi. Ini cara biasa ya. Ini baca 5 menit. Nah, setiap 5 menit naik 4 derajat Celcius. Jadi dari negatif 3 ke 5 menit pertama ini negatif 3. Ini sebentar kita anunya, negatif 3 naik 4, berarti jadi suhunya sekarang 1 derajat Celcius sampai di sini 1. Dari sini ke sini naik lagi 4, tambah lagi 4, berarti jadinya 5. Nah, dari sini lagi naik lagi 4, tambah lagi 4 dari sini, berarti jadinya 9. Dari sini ke sini tambah lagi 4, berarti jadinya 13. Maka suhu akhirnya itu setelah 20 menit adalah 13 derajat Celcius. Mudah kan? Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini soal pecahan. Kelihatan. Jadi hasil dari 5/42 dibagi 7/21 dikali 4/7. Saya yakin anak-anakku sekalian yang sudah menduduki bangku SMP mulailah berpikir bagaimana menyelesaikan soal seperti ini tanpa harus ribet mengalihkan dengan nilai-nilai atau angka-angka yang besar. Nah, sekarang 5/42 dibagi 7/21 dikali 4/7. Jadi operasinya ada perkalian dan ada pembagian. Ingat kemarin kalau dia pembagian maka salah satunya harus dibalik, pembilan jadi penyebut, penyebut jadi pembilan, dan operasinya berubah tanda menjadi kali. Ingat 5, saya tulisnya 5/42. Kalau saya ubah operasinya menjadi kali, berarti ini pembilangnya jadi penyebut, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Dikali 4/7. Nah, sekarang selidiki ini soal. Tak ada tidak yang bisa disederhanakan? Ada Bu, ternyata ini bisa Bu.
21 dengan 42. 21 dikali 2 42, Bu. Jadi saya tulis di sini 2. Oke? Maaf. Saya tulis 2-nya di bawah, Dik. Jadi saya tulis 2. Ternyata 2-nya di bawah. Nah, 42 bagi 21 di sini 1, di sini 2. Nah, masih ada tidak yang bisa disederhanakan? Masih, Bu. 4 dengan 2. Oke, betul. 4-nya ininya jadi 1, di sini jadi 2. 4 bagi 2, 2. Jadi kalau mau dilihat operasinya sisa 5 kali 1 dikali 2 per sisa ini yang 2. Kalian habis semua tadi. 7 dikali 7. Kalau sudah seperti itu gampang sekali. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Pintar. Dibagi dengan 7 kali 7 49. Kelihatannya soalnya susah, tapi ternyata menyelesaikannya sangat mudah. Jadi seperti itu, Dik. Cintai dulu pelajarannya, maka akan merasakan kemudahan dalam belajar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang ini lebih mudah lagi. Harus kelihatan jawabannya, Dik. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Sisa melihat nilai luas daerah yang diarsir pada gambar di atas. Kemarin sudah dipelajari apa itu arti pecahan. Arti pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, kalau yang diarsir kita hitung, Mami. Berapa sebanyak nilai keseluruhannya nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Arti cari memang yang penyebutnya 12. Oh, ini ada A atau D. Berapa yang diarsir kita hitung? 1 2 3 4 5. Maka jawabannya adalah 5 per 12. Begitu, Dik. Mudah sekali, Bu. Iya dong. Karena anak-anakku sekalian sudah mencintai pelajarannya. Kalau sudah dicintai pelajarannya, insya Allah akan mudah untuk diselesaikan. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Bentuk pecahan biasa dari pecahan 16 5 per 6. Ini lebih mudah lagi. Sisa menjadikan ini pecahan campuran, ini menjadi pecahan biasa. Caranya kemarin kan ada. Ini kita kali 6 kali 16, kemudian kita tambahkan 5, lalu penyebutnya tetap 6. Di 6 kali 16 96 tambah 5 per 6. Hasilnya adalah 101 per 6. Mudah sekali. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Dewi membeli tepung terigu. Oke, ini soal cerita pada pecahan. Dewi membeli tepung terigu sebanyak 12 kilo. Tepung terigu tersebut akan dijual kembali dengan kemasan lebih kecil seperempat kilo. Maka jumlah kemasan tepung terigu yang tersebut menjadi beberapa bungkus. Nah, berdasarkan soal ini, kira-kira diapain nih? Ditambahkah, dikurang, dikali, atau dibagi? Ada satu karung, taruhlah satu karung 12, isinya 12 kilo, mau dibungkus kecil-kecil, berarti dia harus dia harus dibagi. Jadi sisa membagi 12 dibagi 1/4. Mudah, Ji. Ini kan kita sempurnakan dulu. Pecahannya 12 per 1 dibagi 1/4. Kemarin sudah kita belajar. Kalau untuk memudahkan kita ubah menjadi operasi kali. 12 per 1 dikali dengan 4 per 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 12 kali 4 48 per 1 atau 48. Bisa ya? Oke, lanjut. Soal terakhir. Ini lebih mudah lagi nih. Sekarang bagian yang diberi warna kuning, sama aja tadi soal sebelumnya yang ada arsir-arsirannya. Soal yang diberi warna kuning, hitung mungkin ada 3 bagian. 1 2 3. Berapa bagian semua? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti jawabannya adalah
3/8. Ada tidak jawabannya 3/8? Ada, yaitu bagian D. Oke. Jadi ini adalah soal terakhir. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membahas kembali soal ulangan harian-ta. Dan bagi yang belum kemarin benar semua, silahkan kembali dipahami dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.